bahwa dalam kehidupan sehari-hari sastra itu sangat berkaitan erat dengan kehidupan orang Papua itu sendiri. Kehidupan orang Papua, oke. Dalam konteks ini sastra yang dikenal tersebut adalah tradisi lisan. Di Papua itu orang menganut tradisi sastra lisan. Oke, baik, selamat siang para pemirsa Ketua TV. Siang ini kita kedatangan salah seorang anak muda yang sangat aktif sekali soal baca, tulis untuk tanah Papua. Beliau juga adalah salah satu contoh terbaik untuk kita anak muda Papua. Dia adalah Kakanda Hendrik Yeimo, kakak sebagai koordinator sastra Papua, juga sebagai jurnalis Jubi Papua. Sebelumnya kakak sendiri mendirikan salah satu media namanya Suara Mepago. Di situ dia mendidik beberapa anak muda dan saat ini bekerja di beberapa media online yang ada di tanah Papua. Baik, selamat datang, Bung. Ya, terima kasih. Selamat datang di Ketua TV. Salam hormat. Siap. Baik, hari ini bertepatan dengan Hari Nasional. Hari Nasional ini mengambil tema mempromosikan literasi untuk dunia dalam tradisi, membangun landasan bagi masyarakat yang berkelanjutan dan damai. Itu baik, Bung. Siang ini saya ingin bertanya-tanya soal bagaimana sastra Papua bisa berkembang dan kemudian bisa bertahan sampai saat ini. Kemudian sastra Papua ini nanti akan kemana? Baik, sebelum perkenalkan kepada pemirsa, kemudian saat ini kerja di mana dan posisi di sastra Papua ini seperti apa? Baik, silakan Kakak. Baik, terima kasih Pak Yul. Jadi Siap. Nama saya Hengki Yeimo. Saya pegiat literasi. Saya dipercayakan oleh teman-teman komunitas sastra Papua pada tahun 2016 untuk pimpin komunitas sastra Papua. Jadi komunitas ini dia bergerak untuk bagaimana mengkaderkan anak-anak Papua melalui tulisan. Nah, itu sekalian visinya adalah bahwa membangun Papua melalui tulisan. Sehingga aktivitas kami di dalam adalah bagaimana menggiatkan literasi untuk membangun Papua yang menjadi lebih baik. Melatih anak-anak Papua agar mereka bisa tulis dan membuat tulisan-tulisan yang baik, seperti begitu. Oke. Waktu 2016 kakak masih di Jubi atau bagaimana? Yo, itu saya sudah menjadi wartawan di Jubi. Oke. Ya, saya di wartawan di Jubi itu 2015 awal. Oke, berarti setelah 1 tahun kerja di situ dipercayakan menjadi koordinator sastra Papua. Iya, sebenarnya bukan karena kerja di Jubi, tapi karena berdasarkan realita yang ada, kami melihat bahwa Papua ini besar dan luas, sehingga kami merasa bahwa perlu ada sebuah komunitas yang melahirkan penulis-penulis muda Papua yang khusus menulis tentang kebudayaan, yang khusus menulis juga tentang sastra. Maka komunitas ini dibentuk untuk itu, sehingga ya kami kebetulan saya juga biasa menulis selain di Jubi juga di koran-koran lokal waktu itu. Makanya percayakan oleh teman-teman di komunitas sastra Papua untuk pimpin komunitas sastra Papua ini sampai saat ini. Oke. Baik Kakak, ini bertepatan dengan memang Hari Aksara Sedunia, kita posisinya pas ya. Iya. Oke Kakak, ini pertanyaan pertama. Bagaimana sastra Papua ini bisa berkembang? Baik, ini pertanyaan menarik dari Pak Julianus di Hari Aksara ini. Jadi di Hari Aksara ini tadi di dalam dialog ini temanya itu sastra Papua ini dari mana ke mana begitu. Iya, dari mana ke mana. Iya. Jadi ini satu tema yang menarik yang diambil oleh Pak Julianus sendiri, bahwa jadi saya akan jelaskan bahwa
sastra itu sebagai cabang seni yang merupakan salah satu unsur dari kebudayaan. Oke. Jadi karya sastra itu dia memiliki wilayah yang otonom dan mutlak dan subjektif. Jadi karena setiap orang menghilami kehidupan di Papua ini berdasarkan kesadaran akan pengalaman masa lalu, kini, dan masa depan. Semuanya itu dapat dirumuskan dalam produk-produk sastra, entah puisi, cerpen, pengalaman, artikel, opini, dan sebagainya. Nah, untuk menjelaskan perkembangan sastra Papua dari dekade ke dekade, kita juga perlu menelisik apa perkembangan sastra itu di Papua. Jadi, nah sastra di Papua itu sendiri, sastra sendiri itu bagi masyarakat orang Papua itu, masyarakat di Papua itu merasa asing. Ya, benar. Nah, ini sastra ini apa? Jenis minum kopi kah? Nah, namun secara tidak sadar juga bahwa dalam kehidupan sehari-hari sastra itu sangat berkaitan erat dengan kehidupan orang Papua itu sendiri. Kehidupan orang Papua, oke. Dalam konteks ini sastra yang dikenal tersebut adalah tradisi lisan. Di Papua itu orang menganut tradisi sastra lisan atau sastra lisan. Jadi hingga saat ini tradisi sastra lisan itu dituturkan sebagai sebagian masyarakat Papua. Ya. Misalnya itu dalam cerita-cerita rakyat, mitos, legenda, pantun, fabel, cerita lucu, teka-teki, nyanyian rakyat, bahkan syair-syair yang dilantunkan saat perkabungan dalam satu keret atau klan, dalam klan itu sendiri. Nah, jadi perkembangan kemajuan dari sastra lisan menuju sastra tulis di Papua, itu dimulai dari semenjak dua orang pemuda dari Karel Willem Otto tahun 1926 sampai 1862 dan John Gotthold Geisler, atau yang sering orang Papua bilang Otto dan Geisler. Oh, sekarang masih ada kampus ini? Sampai sekarang ada nama kampus karena mereka berjasa bagi orang di Papua. Mereka menginjakkan kaki di tanah Papua itu pada 5 Februari 1855. Sebelum jauh Indonesia merdeka, bahkan pemerintahan Belanda sebelum ada itu. 2 tahun kemudian, pada tahun 1857 itu mereka membuka sekolah pertama di Mansinam. Nah, itu Nyonya di rumah mereka itu, Nyonya Otto Geisler itu dia menyediakan satu kamar di rumah Otto untuk jadikan sebagai tempat untuk anak-anak belajar. Seperti begitu. Nah, kemudian pengerjaan awal sastra itu dilakukan oleh Otto Geisler pada tahun 1857. Setelah dia membuka sekolah itu, mereka berhasil menyusun satu draft atau kata dalam bahasa Numfor yang berisi ratusan kata. Jadi mereka menyusun kata-kata dalam bahasa Biak Numfor, dalam bahasa daerah Biak. Nah, pada tahun berikutnya mereka dapat menyerahkan satu daftar yang terdiri dari 1000 kata. Nah, kedua peneliti itu datang ke Dore, atau Dore ini terletak di Teluk Pondama, Papua Barat. Nah, dan mereka menggunakan kapal Etna. Nah, jadi Otto dan Geisler itu terutama dan pertama itu secara sadar dan cermat mereka mencatat apa yang mereka temukan di sana. Jadi metode yang mereka gunakan di saat melakukan atau menulis kata-kata itu, kata-kata dalam bahasa Biak itu, mereka menggunakan metode yang dalam antropologi itu disebut sebagai observasi partisipasi. Observasi dengan partisipasi. Jadi tidak sama seperti peneliti-peneliti sekarang yang menggunakan pertanyaan yang model-model, praktekan dan lain-lain sebagainya.
Nah, kemudian aktivitas literasi itu di masa pemerintahan Belanda itu sangat hidup juga. Nah, ketika pemerintahan Belanda masuk dan mereka mulai membuka sekolah-sekolah. Nah, yang kita biasa kenapa literasi hidup, karena sampai saat ini orang Papua selalu mengingat akan sejarah masa lalu tentang kebijakan-kebijakan dari pemerintah Belanda yang begitu menyentuh kepada orang Papua. Karena mereka membangun literasinya dibarengi juga dengan membuka sekolah, bahkan pelatihan-pelatihan mekanik di daerah-daerah sesuai dengan kondisi antropologi wilayah setempat. Nah, hal itu yang tidak dilakukan oleh pemerintah sekarang. Nah, di masa peralihan pemerintah pada tahun pemerintah Indonesia, dan setelah Belanda kembali dan masa pemerintahan Indonesia pada 1 Mei 1963, itu dalam artikelnya Dr. Sokrates Sofyan-Nyoman, bahkan dalam Pak Beni Giade talk show dengan memperingati 1 Mei 63 itu, mereka itu mengatakan bahwa pada 1 Mei 1963 itu mereka membakar seluruh buku-buku peninggalan pemerintahan Belanda di depan kantor DPR itu di IMBI. Itu siapa yang bakar? Pemerintah? Pemerintah dengan melalui tentara Indonesia sambil mereka menyanyikan lagu-lagu nasional begitu. Sebagian besar tulisan-tulisan peninggalan pemerintah Belanda itu dibakar. Tapi pemerintah Indonesia juga turut mendokumentasikan sastra lokal di Papua, tetapi juga menuliskan kembali sastra lokal di Papua. Jadi setelah dokumen-dokumen itu mereka bakar, lalu pemerintahan Indonesia mulai masuk. Nah, pemerintah dengan kebijakan di sekolah mereka melakukan pendokumentasian sastra dan lain sebagainya. Jadi, nah setelah itu muncul juga penulis-penulis Papua di masa pemerintahan Belanda. Itu ada banyak, Arnold Mampoeper, terus juga ada penulis buku tentang Pamong Papua, itu saya lupa namanya. Ya, mereka Fritz Krio, mereka itu intelektual Papua yang muncul saat itu. Mereka juga aktif menulis. Nah, dengan diperkenalkannya tulisan saat itu membantu orang Papua untuk memahami budaya tulis, di mana di titik awal orang Papua mengenal sastra, tetapi orientasinya masih pada dunia dan buku-buku yang dituliskan adalah dominan adalah bahan pelajaran. Jadi karena aktivitas literasi itu dan mereka terus menulis tentang buku-buku pelajaran. Nah, kemudian di fase berikutnya di masa pemerintahan Indonesia itu muncul juga grup Mambesak yang dibentuk oleh Arnold Lap dan kawan-kawan pada tanggal 5 Agustus 1978. Itu diawali dengan mereka menghadirkan hiburan lepas. Mereka hadirkan hiburan lepas di Museum Antropologi yang kini sekarang Museum Loka Budaya di Uncen, di samping rektorat, di bawah samping auditorium samping ya. Karena sebelum masuk ke sana musik itu juga bagian dari sastra. Iya, karena dia bagian dari salah satu unsur kebudayaan. Ya. Dan tadi di awal saya sudah jelaskan. Ya. Nah, jadi dia membawa harapan baru dalam dunia sastra di Papua. Jadi Arnold Ab dan kawan-kawan itu mereka turut mendokumentasikan sastra lisan orang Papua dari bahasa-bahasa daerah dari seluruh tanah Papua ini. Yang kemudian nanti mereka buat dalam lagu. Lalu mereka nyanyikan yang sampai saat ini kita biasa dengar. Nah, jasa besar mereka itu mendokumentasikan sastra lisan menjadi tulisan dan dinyanyikan lirik-lirik sampai pada satu waktu itu mereka mendapat ruang di Radio Nusantara 5 Jayapura itu dengan satu mata acara Pelangi Pancaran Sastra. Itu kaset-kaset yang mereka buat itu
mereka nyanyikan melalui atau mereka populerkan melalui sarana yang disediakan oleh radio itu begitu. Jadi sehingga Mambesak bisa populer, Mambesak bisa menyampaikan sastra lisan itu dalam bentuk ekspresi yang berbeda-beda. Nah, dan lain sebagainya. Nah, jadi setelah mata acara Pelangi Budaya Pancaran Sastra di Radio Republik Indonesia itu bertahan selama 5 tahun. Setelah itu Arnolap dan dapat tangkap, dia masuk penjara dan akhirnya dia dibunuh. Setelah masa Mambesak, kemudian muncul mulai banyak gerakan musik, seni tari, seni ukir, gerak. Ukir itu sudah lama ada di kebudayaan orang Asmat, didorong juga oleh misi gereja Katolik. Jadi di situ peran gereja juga untuk mendorong agar kebudayaan bisa bertahan itu ada. Jadi sudah sampai mana saat ini sekarang? Perlu saya tegaskan bahwa sastra di Papua itu secara umum dikerjakan oleh semua orang Papua. Jadi kalau misalnya kami komunitas sastra Papua tidak bisa mengklaim bahwa kami saja yang bekerja, tidak. Itu tidak benar. Atau misalnya hanya mereka penulis-penulis sastra saja yang menulis atau bekerja, tapi ada orang lain dengan cara yang lain, misalnya ukir. Mereka juga bagian dari mewariskan filosofi-filosofi sastra di dalam karya-karya mereka. Itu yang perlu kita lihat bersama. Karena sastra itu dia mencangkup wilayah yang luas. Siapa yang peduli atas kehidupan di Papua dengan menyelami kehidupan di Papua bisa menuliskan atau menuturkan kisah-kisah indah di atas tanah yang surga ini. Begitu. Jadi di sini saya coba mau petakan beberapa aktor yang kemudian secara tidak langsung bahkan secara organisasi mereka juga melakukan menggiat mendokumentasikan sastra dan literasi. Jadi tentunya pemerintah juga telah banyak berkontribusi dalam mendokumentasikan sastra di tanah Papua, mulai dari cerita rakyat, dongeng, mitos, legenda. Kemudian ada juga mereka membuka muatan lokal. Kemudian mereka juga menuliskan soal membuka ruang-ruang seni, membuka ruang sastra di sekolah dengan ekstrakurikuler. Nah, jadi pemerintah juga punya terlibat aktif. Kemudian yang berikut adalah komunitas-komunitas dan sanggar-sanggar. Komunitas ini banyak sekali yang ada di Papua. Komunitas sastra Papua sendiri ada komunitas Pawawi Club, kemudian ada sastra Papua, ada puisi kaki abu, ada sekolah menulis Papua, ada sastra Papua Senja di Papua Barat. Kemudian ada komunitas saya belum bisa sebutkan satu persatu. Nah, kemudian dari NGO atau non government organization atau LSM juga yang turut terlibat dalam mendokumentasikan sastra di Papua itu. Lalu saya lihat di hari ulang tahun Mambesak itu YPMD Yadupa juga turut menuliskan cerita-cerita rakyat, kemudian menuliskan kisah-kisah orang Papua, dan juga mereka juga punya sanggar. Begitu juga dengan YPMD. Di media juga ada media seperti Kabar dari Kampung dulu. Mereka menyediakan ruang khusus untuk sastra, bisa agar pegiat-pegiat sastra bisa. Jubi juga sempat membuka ruang untuk pegiat-pegiat sastra. Kalau di Cepos tuh biasa kalau lihat itu Om Cepos, dia muncul dengan mob gaya khas mereka. Kalau Jubi dia justru memberikan rubrik khusus untuk penulis-penulis Papua bisa mengeksplorasi hasil karya mereka, baik puisi, cerpen, dan lain sebagainya. Ada juga dari individu-individu. Mereka ini penulis lepas, tidak tergabung dalam satu komunitas. Atau mereka mau menginisiasi komunitas. Banyak seperti John Waromi. Juga ada Alex Runggaeri. Terus
Honoratus Pigai, Vitalis Go yang banyak menulis novel, kemudian Fonia Renggear, Igiral Katiri, terus Michael Pakage, Papa Kage penulis cerpen, terus Theodora Walilo, kemudian ada masih banyak juga siapa penulis-penulis sastra yang lain. Juga ada juga yang menulis secara kolaboratif. Jadi mereka menuliskan buku-buku kolaborasi cerpen dengan penulis-penulis di Jakarta, penulis-penulis luar negeri, penulis-penulis di sesama anak Papua. Jadi dan juga ada kumpulan cerpen puisi dari anak-anak sekolah seperti yang dilakukan Kama Pitopi di Dogiai. Nah itu menarik. Jadi dari DPR legislator mereka juga mempunyai peran saat ini itu. Kakak John Gobai sudah mendorong perlindungan sastra dan bahasa daerah di tanah Papua. Nah sehingga perda ini saya pikir perlu untuk diadopsi di 7 wilayah adat yang ada, 7 provinsi, untuk bisa ditetapkan agar sastra Papua itu dia menjadi kerja serius dari pihak pemerintah itu sendiri, agar supaya sastra di Papua, cerita-cerita rakyat mempunyai kesakralan, mempunyai wasiat-wasiat tertentu, itu bisa terwarisi. Oke, sebagai kesimpulan bahwa sastra di Papua itu merupakan satu institusi sosial di dalam masyarakat. Sehingga menurut saya bahwa ekosistem sastra di tanah Papua ini harus ditata baik oleh setiap orang yang ada di Papua, didukung dengan manajemen organisasi yang baik, finansial yang cukup, dan implementasinya di kalangan masyarakat Papua. Implementasi dalam bentuk aksi-aksi, nyanyian, teater, buka ruang-ruang sastra. Pemerintah juga harus menyediakan ruang sastra dan lain sebagainya. Sastra di Papua itu pada umumnya tidak bisa diklaim sepihak, apalagi dicaplok, dibajak oleh orang lain. Karena bicara sastra itu bicara kehidupan itu sendiri. Jadi biarkan orang yang menyelami kehidupan di Papua itu mereka meracik karya-karya sastra berdasarkan perspektif mereka, pengalaman yang mereka alami, rasa yang mereka alami, yang mereka dalami dalam bentuk karya sastra, entah itu puisi, sastra, cerpen, dan lain sebagainya. Yang berikut bahwa yang paling penting di sini Otto dan Gessler sudah menemukan satu metode yang bagus untuk bagaimana kita melakukan menuliskan ulang kembali kita punya kesusastraan dari wilayah-wilayah yang ada ini, untuk menuliskan dengan metode tadi, metode partisipasi, observasi dan partisipasi. Metode ini yang saya pikir tepat. Jadi anak-anak yang kita latih di komunitas sastra Papua untuk menulis itu bisa menggunakan metode ini untuk menuliskan kembali semua cerita-cerita rakyat, semua karya-karya sastra lokal yang ada di daerah, agar supaya melalui sastra Papua kita dapat membuat hidup yang damai, hidup yang aman, bagaimana masyarakat bisa berpartisipasi dalam semua hal. Saya pikir itu yang dapat saya sampaikan. Baik kakak, ini pertanyaan terakhir. Setelah berjalannya waktu, pastinya kakak nanti akan istirahat dari sebagai wartawan, kemudian juga sebagai komunitas sastra Papua di tanah Papua. Jadi ini pertanyaan terakhir, setelah kakak istirahat, harapan kakak seperti apa kayak kita anak muda? Baik, saya ini belum terlalu tua juga tapi tidak apa-apa. Tapi ini penting bahwa memang kami dalam komunitas, saya secara pribadi menyadari bahwa dalam komunitas ini untuk mengelola sebuah organisasi yang kita perlukan itu ada 3 hal saja. Bagaimana ada orang-orang yang bekerja, bagaimana kita menata manajemennya yang baik, dan bagaimana kita punya program-program ini bisa terlaksana. Kalau kemudian saya tidak lagi menjadi koordinator, saya pikir
bahwa ada penerus pengganti saya yang ada. Saya sudah anak-anak banyak di dalam komunitas sastra Papua. Jadi komunitas sastra Papua ini milik siapa saja begitu. Siap. Jadi siapa saja yang kemudian dipilih oleh orang Papua untuk sementara ini teman-teman masih percayakan saya untuk pimpin komunitas. Kalau kemudian teman-teman ini bilang bahwa kita reorganisasi dan mengganti ketua, ya saya siap menggantikan. Ada teman-teman yang bersedia naik, mereka harus naik, harus naik dan memimpin organisasi ini. Siap.